Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat gua karena dia berhasil menjawab salam Islam gua. Ya. Selamat datang buat Lutfi Hadi Maulana atau Ndut. Ya. Yoi. Thank you. Lutfi Hadi Maulana atau Ndut ini salah satu band favorit, vokalis band ternama di jagat bumi raya, khususnya di Tangerang Pasar Kemis. Kalau yang udah pernah denger biasanya langsung ketawa-ketawa ya, karena beberapa guyonan yang dipunya dari band Tabrak Lari. Mantap. Jadi gimana Kang? Sehat Kang? Sehat lah. Gila gue sehat makin makmur aja nih kayaknya. Ih, biasa. Hah? Biasa kan. Gila, emang artis panutan gua sih. Jadi Lutfi ini atau Ndut temen gua kuliah waktu kita semester berapa Kang? Tahun berapa? Tahun 2018. Tai. Apaan lo? Biar muda. Enggak. 2000, Mas kita masuk 2010. 2010 gua lulus 2014. Lu lulus? Gue nggak lulus. Belum lulus lu. Belum. Sampai sekarang. Gue mengundurkan diri tahun 2019. 9 tahun. Oh. Wajib belajar. Gue menjalankan itu program wajib belajar 9 tahun. Sengaja emang. Iya emang. Kena kutukan kan gue. Gara-gara itu kamu tahu nggak wajib belajar berapa tahun? 9 tahun Pak. Udah kamu lulus 9 tahun aja ya gitu. Kena kutukan gue. Gara-gara sesumbar Kemendikbud dong ya. Iya waktu itu. Karena kan wajib gara-gara belajar. sesumbar pemerintah wajib belajar 9 tahun, jadi lu emang fokusnya belajar 9 tahun emang aja 9 gitu. tahun. Oh, iya. Kuliah 9 tahun. SD 8 tahun. Tolol. SMP 3 tahun tapi. Soalnya emak gua kan sekolah di sekolah emak gua. Oh, iya. Sengaja ya. Iya, kalau remedial tinggal ke ruang tamu. Bukannya dipanggil malah diomelin. Kagak enak Kang. Bu belum ngerjain PR. Ya udah, taruh aja di itu tuh atas kulkas. Nah, Gue SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kuliah doang 9 tahun itu. Tolol kagak lulus lagi ya. Udah 9 tahun gak lulus. Iya. Lagi. Nah Kang, gimana nih? Kesibukan apa sekarang nih setelah lo nggak kuliah lagi? Sibukan sekarang gue ini tiap sore suka mandiin merak kan. tiap sore gue mandiin merak gua. Tiap pagi nih jam 9 ntar gue senyum 3 kali biasanya. Ntar tunggu aja jam 9. Gak senyum dewan gitu? Enggak, senyum 3 kali gue. Gimana tuh? Ntar jam 9. Goblok, gue dari tadi mau ke topik acara, pembicaraan dari tadi lu ngalor ngidul mulu. Enggak, kesibukan apa ya? Sekarang kerja paling kerja, terus ngeband, stand up, sama swipe left, swipe right. Oke, apa? Main Tinder. Oh ini anjing. Tinder Tantan ya? Iya. Gue nyari temen SMA gue kan. Ada di situ kan. Mau reunian kan gue ternyata. Kalau ada gue kan aneh. Ntar kan kalau udah, Lutfi gitu. Reunian yuk. Reunian. Itu sih paling kerja, stand up, terus ngeband udah itu sih paling. Kerja lu apa? Gue ini sebagai salah satu tenaga pendidik gue di sekolah. Lu wajib belajar 9 tahun ya? Iya, wajib belajar 9 tahun gue. Gue tuh di hire tuh bukan karena pinter Kang. Karena gue bisa ini aja nenangin yang bandel aja gitu. Sebenarnya bukan karena pinter. Enggak sih, karena lu koordinator yang bandelnya kali. Iya, dulu SMA. Kerja
ngajar ya, berarti ngajar. Gue kemarin ngajar, tapi jadi TU juga, jadi double job gitu. Ngajar tuh apa tuh? Pelajaran apa? Ngajar tuh gue nginpal, jadi gue kayak waktu itu ada guru IPA hamil. Iya, guru IPA hamil nih, terus gue ngajar IPA. Gitu. Jadi lo kalau pas masuk kelas tos dulu nggak sama gurunya? Tas gitu? Enggak gue. Woi barudak. Gitu. Kelas enggak lah, biasa kan, assalamualaikum. Sama kan pergantian pemain, tos dulu, tas. Tag team. Iya, tag team. Gitu gue kalau ngajar tuh nginpel Kang, kayak kemarin IPA gitu, terus apa. Kecuali agama. Kalau gurunya cowok, nggak mungkin hamil dong. Jadi gue nggak akan ngajar agama. Terus abis ngajar, terus juga lu punya kesibukan stand up ya? Iya, stand up. Stand up. Ada stand up sama ngeband sih. Gimana? Tapi sekarang masih jalan kan? Open mic gitu-gitu? Masih. Tapi kan karena pandemi ya udah 3 tahun nih. Udah hampir 3 tahun. Ya paling online gitu. Online? Karena kan belum mulai kan kalau yang stand up offline-nya gitu belum. Tapi kemarin sempet ngisi acara sih di show-nya komunitas gua. Di UMKM namanya. Show yang stand up Kaptang itu? Iya, stand up Kaptang sama apa sih itu namanya? Itulah pokoknya. Dinas apa gitu. Terus satu lagi ngeband. Oh, ini dia. Tapi masih jalan ngeband kan lagi offline gini, Kang. Gimana? Lagi online gini. Maksudnya lagi pandemi gini. Gimana tuh? Ya paling latihan gitu. Latihan aja lah. Iya. Nah, Kang, gua mau bahas soal ini ya, proses ide kreatif, narasi yang pernah lu buat di bidang hobi lu, yang sekarang lu gelutin stand up sama ngeband ya. Nah, itu boleh jelas, ini kan paling nyentrik nih narasi lirik yang lu buat yang paling menarik banget nih, yang mau gue bahas, narasi lirik yang ada di band Tabrak Lari nih, Kang. Itu kan lu semua tuh yang lirik yang bikin apa gimana? Iya, kalau lirik full gua, tapi kalau misalnya kayak ide-ide gitu ada masukan-masukan kan. Biasanya dari teman-teman sih. Kalau untuk penulisan lirik lengkapnya dari gua. Cuma kalau kayak bahas ini gitu. Ada beberapa rekomendasi dari teman-teman gitu, tapi nggak langsung gua ambil semua gitu, gua filter lagi gitu. Ini bisa nggak nih kira-kira digali nih potensi lucunya gitu. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah digali. Kenapa narasi yang lu buat nih kayaknya arahnya ke komedi gitu? Karena basic kan komedi itu kan pasti ininya apa namanya? Gue lupa. Diksi. Iya, diksi-diksinya yang lu buat ya pasti begitupun di band gitu. Diksi yang lu buat tuh komedi, hampir komedi gitu. Kenapa gitu? Kalau di band kan karena basic gue kan emang stand up ya. Maksudnya gue juga sering nulis plesetan lucu gitu-gitu. Terus gombalan lucu gitu-gitu lah pokoknya. Ya karena berangkat dari basic itu sebenarnya tadinya awalnya gue mau bikin lirik yang serius-serius gitu Kang, kayak. Tapi kayaknya nggak cocok kan? Iya makanya itu gue tadinya mau bikin kayak homicide gitu-gitu yang kritik-kritik pemerintah gitu. Terus ya udah pas gue kasih ke temen gue malah pada ketawa gitu pas baca, anjing lucu nih gitu. Lu kenapa bikin yang serius-serius? Anjing udah bercanda aja gitu. Terus ditambah sama faktor band-band idola gue juga sih, kayak Kufaku kan lucu-lucu tuh liriknya. Terus kayak Wali juga menurut gue lucu-lucu tuh. Gitu. Dia lucu gitu kan. Maksudnya gue banyak kayak terinspirasi dari band-band yang kalau orang bilang kok jamet nih gitu. Justru gue malah seru gitu Kang, lucu. Kayak ada tuh Kufaku kan, dia video klipnya di dalam air, di dalam kolam renang. Main drum gitu. Terus ada yang berenang gitu-gitu. Ya salah satunya dipengaruhin sama itu juga sih, kayak Panas Dalam. Itu liriknya ya? Ya secara lirik gitu. Terus kayak Panas Dalam kan juga lucu-lucu tuh. Terus ada Orkes Pensil Alis juga lucu-lucu gitu. Ya paling kalau untuk
solusi mentok gitu ketika gue lagi nulis lirik mentok ya gue dengerin band-band yang emang liriknya lucu gitu biar oh iya nih bisa nih ditariknya ke arah sini gitu. Band yang bener-bener menurut lo apa liriknya itu nyentil lucu terus juga yang bener-bener di lu lah, kira-kira apa tuh? Saya pilih salah satu. Banyak sih, Mesin Tempur salah satunya. Mesin Tempur kan lucu tuh. Gitu. Yang paling gue inget tuh apa ya? Mari Mari membaca. Terus gue favorit gue Beca nih Teguling. Bom Bali 1. Bom Bali 1. Bom Bali 1 itu lucu banget. Liriknya cuma bom gitu. Iya. Bom Bali 1. Iya. Trak bom. Iya. Itu anjing lucu banget tuh. Mari membaca. Mari membaca. A B C D E Iya, F G. gitu doang. Oh tapi kiblatnya emang lu terinspirasi justru dari situ gitu. Ya salah satunya. Kalau terinspirasi sih Lirik sih banyak ya, gitu. lirik. Ya maksudnya secara lirik ya dari band-band yang emang komedi-komedi gitu, liriknya komedi. Gitu. Bentar. Pin, boleh lu tolong liatin nggak? Menitnya masih jalan nggak? Masih. Oke. Gitu. Kalau ya inspirasi ngedengerin band-band yang emang liriknya lucu sih. Di luar negeri juga banyak kan lirik-lirik yang komedi, tapi komedinya komedi satir gitu. Nggak kayak di Indonesia. Banyak sih sebenarnya kan kalau kayak band-band grindcore gitu, terus thrash punk gitu yang komedi-komedi tuh banyak. Gitu. Tapi kenapa sih lu pilih? Lu emang pengen nyari pasar di pasar itu atau emang lu tuh emang pengennya ya kayak gitu? Ini yang gua seneng, gua pengen yang kayak Nah gini. ya itu gue pengen yang kayak gitu sih maksudnya. Karena kan ini Kang, apa namanya, di Tangerang gitu, di Tangerang sendiri kan band banyak gitu. Maksudnya kalau kayak misalnya kayak banyak lah gitu. Kita misalnya pengen bikin band yang kayak Burger Kill misalkan. Nah kita tuh mau sekeren apapun kita nggak akan bisa nyaingin Burger Kill ya, gitu ya. gitu. Nah salah satunya gimana caranya biar band kita bisa kelihatan keluar ya dengan yang beda itu gitu. Oh berarti argumentasi 1 dan 2 gue benar dong? Iya Yang benar. pertama benar. emang lu hobi ke situ, terus juga yang kedua emang wah ini pasarnya kosong nih, sikat. Iya Gitu. itu dua-duanya bener sih. Gitu karena menurut gua pribadi waktu itu ya waktu sama awal-awal bikin tuh kayaknya band yang keren udah banyak dah gitu. Tapi band yang bercanda-bercanda gini di Tangerang kayaknya dulu pernah ada. Tapi sekarang kayaknya belum banyak nih gitu. Jadi kenapa nggak coba di situ gitu akhirnya ya udah. Gitu karena terus juga selain itu karena ya bener back to basic aja sih, karena basic gue nulis komedi kan. Gitu Terus sih. dari diksi dari ada nggak apa sih komedi yang lu pernah up di stand up gitu, tapi lu jadiin lirik punchline-nya atau apa gitu? Ada sih, ada di album kedua kan album kedua tuh ada beberapa punchline yang gue masukin ke sana gitu, kayak di album Ingat Pesan Ibu gitu. Ada judul lagunya kan, judul lagunya Ingat Pesan Ibu gitu. Itu ada dulu materi gue tentang apa sih, ada anak kecil minta duit ke emaknya gitu, buat apa, buat beli Neymar gitu. Nah itu gue pakai ke itu, kalau nggak salah gitu, gue lupa dulu gimana ya, buat beli Neymar apa buat beli apa gitu. Tapi gue ganti gitu, maksudnya gue masukin ke musik, gue pakai tetap polanya gitu. Iya, tapi ya ruhnya apa ya sebutannya, kalimatnya itu lu terapin di lirik lagu itu. Gitu. Terus kayak apa sih ya, paling itu doang sih kalau misalnya yang gua dari stand up gua pakai di band, paling ada beberapa, cuma gue lupa. Yang gue inget banget itu pengen beli Neymar di album 378. Nah sebagai informasi nih, kalau Tabrak Lari ini sekarang band yang udah mulai banyak dikenal sama teman-teman kalangan artis, terus juga teman-teman bayaran lah, teman-teman bayaran nih, lu suka semua gitu ya. Teman-teman yang artis juga ada, terus band-band yang lain juga udah banyak dikenal band Tabrak Lari ini.
Karena pertama yang paling banyak dikenal, yang paling nyentrik di Tabrak Lari ini diksi dari liriknya itu dia menyatukan ya Kang, menyatukan antara komedi terus juga isu sosial juga ya. Ya ada sedikit Isu sosial terus juga keresahan juga ya. Iya, keresahan sehari-hari umum ya gitu. Tapi kan ada di gue pengen nanya nih sama lu nih Kang. Di album pertama itu ada satu lagu ya namanya Maghrib di Jalan. Coba dijelasin nih gimana ceritanya konsep di jalan. Gue mikirnya itu maghrib di jalan. Gue lagi shift 1 lembur. Kalau shift 1 lembur kerja di pabrik tuh ya, itu baliknya kan sebelum maghrib tuh. Nah macet. Ya itu gua ke situ arahnya. Jadi kalau ini tentang orang gitu, kayak orang pulang kerja gitu. Pulang lu gitu. Jangan nongkrong dulu, ntar lu kemaghriban di jalan gitu. Sebenarnya ke arah situ sih menariknya. Tapi itu emang pengalaman lu pribadi itu? Iya sih, enggak sih, bukan sih, masa kayak gua ngeliat aja gitu orang-orang di sekitar tuh banyak nih yang kalau maghrib tuh orang pada kebut-kebut gitu, mau kemana sih gitu kan. Wah, buru-buru nih mau kemana gitu. Itu gua keinspirasi dari situ sih. Jadi dan penggunaan kalimatnya kenapa? Gua nanya lagi, kenapa sih lo milih yang isi listening, isi meaning, pokoknya yang gampang dicerna lah, gampang didengar, gampang dicerna. Gitu. Karena ini Kang kalau di stand up tuh gue diajarin gini, ketika lu bikin setup itu adalah setup yang bagus tuh adalah setup yang to the point. Jadi lu nggak berbelit-belit gitu. Misalnya lu mau nyeritain lu kesel sama pacar lu gitu. Nah ya udah langsung aja bilang gue tuh kesel sama pacar gue gitu. Nah itu gue coba terapin di lirik, ternyata alhamdulillah gitu. Terus juga pemilihan diksi-diksinya itu berkat bantuan dari teman-teman stand up juga sih. Gua kayak ada beberapa temen yang biasa kombut gitu. Kombut tuh kayak comedy buddy, jadi antara dua orang gitu. Biasanya sharing materi stand up gitu. Gua ngasih beberapa pilihan diksi. Enaknya diksinya yang mana ya gitu. Ada senja, ada maghrib gitu. Kayaknya enakan maghrib deh gitu. Kalau senja kayaknya senja on the road gitu, cocoknya gitu. Senja on the road gitu. Udah maghrib di jalan aja lucu gitu, ya udah akhirnya gue pilih pakai itu gitu. Tapi itu gue pakai ketika gue mentok Kang. Jadi ketika gue nggak tahu harus milih diksi yang mana, pasti gue akan ngelempar ke teman-teman yang biasa gue kombut sama mereka gitu. Tapi kalau misalnya nggak mentok sih, ya gue sendiri juga aman sih. Jadi ide-ide kreatif lirik diksinya itu, kalau lirik diksi itu dipengaruhi sama teman-teman komika berarti ya? Iya beberapa, tapi itu cuma ketika mentok doang. Kalau selebihnya sih gue ide kreatif penulisannya sendiri. Dan lu baca apa yang mau lu tulis itu dari lu sering di maghrib di jalan gitu? Gitu-gitu. Lewat terus ngeliat teman-teman karyawan gitu, maghrib di jalan macet, gitu-gitu. Belum nyampe rumah keringetan. Kan kayak liriknya cepatlah pulang, jangan sampai terjebak kemacetan gitu-gitu. Cepet pulang, anak lu nih udah minta jajan gitu-gitu. Sebenarnya nyeritain itu sih, orang-orang tuh kalau maghrib tuh suka pada kebut-kebut, kenapa sih gitu. Setelah gua observasi ternyata mereka pengen cepet-cepet sampai rumah gitu. Nah, terus ini kayak satanik takut hantu. Nah, ini kan jadi ikonik ya, jadi ikonik band Tabrak Lari lu nih Kang. Iya. Nah, ini kenapa sih? Gue pun pas tahu lihat judulnya, baca judulnya juga udah ketawa gue. Tadinya tuh ini Kang, gue pengen nulisnya, tadinya tuh awalnya gue ini si Agoy, si gitaris gue tuh bilang ini satanis tapi astagfirullah. tapi apa namanya, kayaknya terlalu bawa satu agama gitu, maksudnya kan kayak astagfirullah kan itulah identik dengan muslim gitu. Tadinya tuh gue mau nulisnya ini
Tapi rada jadinya jatuhnya Sarah dan Rasi sih. Tadi dia mau tendangan si kaki buntung. Cuma gue mikir ke depan ya, maksudnya gue mikir ke depan gitu, kayaknya kalau gue nulis lirik yang begini bahaya nih nanti ke depannya gitu. Terus akhirnya kata si Agoy, udah Satanis Takut Hantu aja gitu. Oh ya, oke tuh, boleh gitu. Ya udah, terus gue riset gitu. Riset gitu. Akhirnya ya ketemulah itu beberapa pilihan kata. Akhirnya gue pilih gitu, coba masukin sama musik. Akhirnya ya kata-kata itulah yang sekarang jadi lagu. Tapi emang bener itu ada temen lu gitu, dia satanis? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak tahu, itu kan karena idenya dari si Agoy kan, gitaris gua. Ini aja mah katanya Satanis Takut Hantu aja gitu. Ya udah, begitu dapat ide ya gua kembangin lagi kan. Gua breakdown lagi apa nih, Satanis tuh biasanya kayak gimana sih, takut hantu tuh biasanya kayak gimana gitu. Akhirnya setelah dapat beberapa pilihan kata, ya udah gua rangkai jadi satu gitu. Dari beberapa banyak itu kan, kalau waktu album pertama tuh di record pakai gitar biasa dulu kan. Terus gua buat acuan gua ngedengerin gitu. Gua coba masukin lirik yang ini, wah nggak masuk nih, diksinya kepanjangan nih. Nah, gua coba masukin yang ini masuk nih. Antara musik sama diksinya tuh ngepas gitu masuk. Akhirnya udah bongkar pasang gitu. Ya udah, akhirnya jadilah gitu. Akhirnya ketemu lah gitu. Kalau pengalaman pribadi sih enggak sih, maksudnya pengalaman pribadi atau pengalaman dari teman-teman sih enggak sih. Temen tapi gua ada soleh-soleh kan soalnya. Pencitraan, tai. Nah, kalau lirik yang benar-benar lu rasain nih Kang, terus lu tulis. Lokomotif. Boleh Gue kesel banget tuh Kang. Jadi waktu itu gue dari rumah. Gue mau ke kampus ceritanya Kang, tapi karena macet ya, maksudnya karena lewat yang jalan biasa gue ituin macet, gue muter lah lewat sono, lewat jalan lain. Pas sampai itu di mana di stasiun apa tuh, pasar induk yang mau ke tempat tuh. Tanah Tinggi ya, stasiun Tanah Tinggi tuh. Kata gue ada palang kereta kan. Gue lagi buru-buru, kata gue palang kereta lama banget. Gue tungguin ya, ternyata yang lewat tuh pala kereta doang Kang. Anjing, gue udah nungguin lama ya gitu. Gue udah nungguin lama pala kereta, terus masinisnya tuh sambil gitu. Nah, keretanya udah jauh nih, tapi itu palanya masih ketutup aja, terus balik lagi dia gitu lagi. Itu gue kesel tuh Kang. Itu beneran? Iya beneran, waktu gue masuk ke semester berapa gitu, semester bawah. Gue emang kebagian kelas pagi kan, gue kuliah pagi aja lah biar bener gitu. Tuh gue udah buru-buru ya, udah telat gitu. Anjir, ternyata yang lewat palanya doang gitu, makanya. Kan liriknya makanya isinya begitu. Yang Lokomotif gimana? Kepaksa bangun pagi karena ada kelas pengganti gitu. Tak lupa gosok gigi ya? Nggak sempet coli apalagi ngopi gitu. Gitu kan, di selanjutnya kan kusalip kiri takkan berhenti gitu-gitu. Sebagai joki siap beraksi, itu sirine telah berbunyi gitu. Tinu yang lewat kepalanya doang, anjing kesel ya. Orang lagi buru-buru ternyata yang lewat apa tuh lokomotif gitu, palanya doang. Oh iya, mau itu yang gue mau tanya, yang lokomotif itu kan belakangnya ada suara dangdutnya, itu kenapa sih kan? Nggak tahu gua itu. Tapi lucu di situ tuh bangsat. Oh yang itu yang foto. Enggak, yang Lokomotif. Akan ada yang terakhirnya itu gitu ya. Yang ada musik dangdutnya kalau nggak salah. Itu mah cuma kayak apa sih, isian doang gitu biar nggak terlalu sebentar. Karena kan musiknya sebentar banget itu mah. Berapa detik doang gitu. Nah, iya, kenapa lirik yang lu buat tuh tipis-tipis, Kang? Dikit-dikit gitu. Karena emang kayaknya konsep musiknya gitu, Kang. Kayaknya kalau gue bikin panjang-panjang nggak masuk sama konsep musiknya. Dan rata-rata maksudnya band-band yang kayak grindcore gitu, hardcore punk atau fastcore, thrashcore gitu rata-rata emang pendek-pendek, semenit gitu. Emang nggak pengen bikin yang lama-lama gitu. Karena emang anak-anak juga pada nggak jago juga, Kang. Kalau anak-anak jago tuh pengen main yang kayak ini, Dream Theater gitu. Yang bisa sambil gitu-gitu. Cuma kan ya udah lah gitu. Ya udah, akhirnya ya sejadinya aja gitu, Kang. Tapi pernah nggak lu buat lirik senja-senja gitu, estetik gitu, terus juga diksinya
agak berat lah gitu. Yang agak berat tuh adanya di album 378 kalau nggak salah, itu ada beberapa lirik yang emang diksinya rada beda gitu. Di album pertama kan kayaknya kalau apa sih komentar dari anak-anak tuh, album pertama enak nih, maksudnya relate sama semua orang gitu, karena gua ngebawanya juga jokes tongkrongan gitu. Nah di EP yang kedua tuh yang 378 gue pengen coba explore hal yang beda sebenarnya. Makanya ada di judul lagunya Romansa Custom, itu banyak diksi-diksi yang jauh lah sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya gue pengen nyeritain hal itu, cuma mungkin salahnya gue salah dalam pemilihan diksi dan kurang jujur aja sih mungkin. Tapi menurut gue udah jujur banget itu makanya. Iya sih, itu kan tentang apa sih ya, kayak gua rela berkorban nih demi orang gitu. Ternyata dia lebih memilih cowok lain yang motornya bagus gitu. Cafe racer ya, iya. Cafe racer. Jeep style Iya, gitu. Kan gua mah ini apa Vario Karbu doang. Gitu, itu sih sebenarnya. Cuma ya mungkin karena pemilihan diksinya aja kurang pas, jadi begitu. Karena banyak diksi-diksi yang gua pakai di itu kayaknya bukan tabrak lari gitu, terlalu berat gitu. Kan kalau yang pertama kan remeh-remeh tuh kayak apa-apa gitu. Ya di kedua itu kemarin ya itu pemilihan diksinya mungkin terlalu berat juga. Diksi nama band lu sendiri kenapa tabrak lari? Si Agoy. Enggak sih sebenarnya ini Kang, Agoy awalnya dari si Agoy. Terus mungkin kalau narik ke filosofi musiknya ya. Filosofi musiknya kan kalau kejadian tabrak lari kan cepet nih, kejadiannya jegar gitu. Terus nggak keprediksi kan. Ada orang mental gitu, orangnya kabur kemana gitu. Kayaknya kalau ditarik ke musik sama gitu Kang. Kita cepet dan tidak diprediksi gitu. Diprediksi dalam artian liriknya aja musik cepet kok gini gitu. Nah lu dulu sebelumnya itu pernah punya band kan ya? Punya gua. Dan itu liriknya lebih berat kan? Iya lebih berat. Bandnya apa? Band Dead Embryo ya? Iya dulu itu ada dua gua, Dead Embryo sama dulu ada namanya Weekend Over There gitu. Kayak apa ya? Kayak ada Ataris gitu, popang. Sampai akhirnya bikin tapi liriknya itu lebih serius ya Kang? Ya serius. Enggak ada bercanda-bercandanya malah. Serius. Tapi yang laku di pasaran justru iya itu, makan itu malah aneh. Karena nih kalau mau ngeband mah nggak usah serius-serius lah, bercanda aja udah. Iya mau ngapain gitu, udah bercanda udah sekarang mah paling benar. Karena kalau lu bikin lirik yang serius udah banyak udah gitu. banyak ya. Misalnya kayak lu pengen bikin kayak Peter Pan gitu. Ya lu nggak akan bisa sebesar Peter Pan gitu. Ya kalau lu pengen besar ya gimana caranya lu bisa beda. Gua itu sih Kang, salah satunya karena terinspirasi sama kata-katanya Mas Panji Pragiwaksono kan waktu spesial show yang terakhir tuh pernah bilang gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah gue terinspirasi dari salah satunya dari dia sih, dari kata-kata itu. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, karena ketika lu beda ya lu akan jauh lebih baik gitu dibanding lu pengen jadi lebih baik dari si itu gitu. Berarti ada korelasinya nih ya, maksudnya lu di stand up comedy sama di lirik ini berpengaruh banget gitu. Iya berpengaruh. Tapi pernah nggak sih ada yang nyeletuk gitu, lu apa sih ini liriknya band apa sih? Ada itu kan, makanya gue jadiin lagu kan yang berisik lu iya berisik lu gitu. Ada teman gue kan kayak record di studio gitu, gue punya lagu nih dengerin nih, terus dia dengerin lagu apaan sih nih berisik lu gitu. Ayo gue ya ini belum ada nih lirik nih, gue ada satu lagu yang belum ada liriknya Kak. Anjing gue udahlah gue tulis aja gitu. Apaan sih musiknya begini liriknya begitu gitu. Iya berisik lu gitu. Iya. Gua ya udah gua ituin aja apa yang dia bilang ya udah gua tulis gitu. Oh itu emang karena teman lu ada yang nyeletuk kayak gitu? Iya waktu pertama kan namanya awal-awal gitu minta pendapat kan, gue punya lagu nih dengerin dong. Didengerin apaan sih gitu, musiknya gini liriknya kayak gitu berisik lu gitu. Itu lagu apa pas dia dengerin itu? Waktu itu lagu apa ya, sampai dia punya pendapat kayak gitu? Lokomotif kayaknya. Lokomotif. Lupa gua Lokomotif atau Bikin Macet gitu. Lu nanya ini apa? Iya gua minta pendapatnya. Gitu. Gue punya band nih dengerin dong gitu. Apa sih lu Dut gitu. Liriknya begini, musiknya begitu. Berisik lu gitu. Gitu sih itu gua. Ya itu gua jadiin ada satu.
Terus kalau dari teman-teman personel yang lain emang ini juga apa stand up komedian juga? Enggak, gue doang sendiri. Lu doang. Gue doang sendiri. Kalau yang lain mah orang-orang biasa sebenarnya. Tapi emang kalau nongkrong tuh mereka pada emang suka bercanda gitu Kang. Emang orangnya kocak-kocak gitu. Kocak-kocak lah. Jadi enak kan maksudnya kalau sama-sama bercanda gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi enak gitu ngeklop. Makanya buat teman-teman nih kalau bikin band gak usah serius udah bercanda aja gitu. Karena kan kalau terlalu serius tuh ketika kita nggak berhasil tuh akan jadi hancur gitu. Udah ekspektasi tinggi iya, gitu ya, iya. bikin serius ulet, sampai lu nggak kemek, nggak ngerokok. Iya bener, bela-belain. sampai pala lu copot gitu. Tapi ininya kurang booming Iya gitu ya. gitu susah, makanya ya udahlah gitu. Bercanda-bercanda aja kalau kata gue. Ini ya, apa band lu juga masuk apa tadi 100 musik populer tahun 2021 tahun ini pop hari 2021. ini. Yoi, selamat dulu dong. Tahun. Mantap. Gokil. Emak gue senang banget ya. Gue kan kemarin ini WhatsApp emak gue, Bu, AA bandnya masuk ini nih gitu, 100 lagu. Selamat ya anakku gitu. Terus nyokap gue update status aja. Terus dia cerita nggak ada yang komen nggak gitu? Nggak tahu sih, belum ketemu lagi, belum ketemu kan semalam cabut ke sini. Ya seenggaknya sekarang udah disupport lah kan dikit-dikit. Berarti bikinnya bercanda hasilnya serius Iya, gitu itu ya. dia. Yoi. Karena jangan ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Sama kadang emang justru orang apa yang buat diksi serius banget kadang nggak terlalu laku banget gitu ya. Iya, Banyak kecuali yang emang mendem gitu maksud gua. Kecuali emang musik lu keren gitu. Hmm. Kalau misalnya kayak lu masih ngikutin yang lain kan kayaknya kita mau menandingi si band yang pengen kita ikutin kan nggak bisa juga gitu. Susah lah, bisa tapi mungkin prosesnya akan lama gitu. Dan akan nantinya jadi bosan apa gimana gitu. Makanya bikin yang beda kan. Kalau beda mah insya Allah cepet dah gitu. Gitu sih. Tapi ini genrenya berarti kemana Kang? Kalau anak-anak sih bilangnya ini hardcore Bangkok, fastcore Bangkok. Fastcore Bangkok. Cuma kalau ditarik garis besarnya sih punk sih, tetap Punk ya. punk. Ruhnya ruh punk gitu Iya. ya. Crossover gitu-gitu karena kan ada hardcore-hardcore-nya gitu, terus ada thrash metalnya dikit-dikit gitu. Berarti ini masuk udah pencapaian lu lah ya Kang ya. Ya beberapa yang dulu pengen gua capai gitu sama band-band yang sebelumnya kan nggak kecapean gitu. Ya alhamdulillah sama si Tabrak Lari ini sedikit-sedikit udah mulai kesampaian gitu. Kayak punya album kan, dari dulu gue pengen banget punya album gitu. Nggak pernah kesampaian, nah alhamdulillah Sekarang dapat ya. punya gitu. Terus dari dulu pengen punya video klip gitu. Alhamdulillah sekarang punya gitu. Terus pengen punya apalah tour gitu. Alhamdulillah kemarin sempet tour gitu. Kira-kira kedepannya dari diksi atau diksi narasi yang lu buat di stand up ataupun lu bakal komitmen di ruh komedi gitu Kang atau gimana? Iya, kayaknya ya akan tetap di situ lah gitu. Karena nggak bisa Kang nulis serius gitu, puitis tuh nggak bisa gua. Lu juga nggak punya aplikasi KBBI ya? Iya nggak punya gua. Kayak nggak cocok juga kayaknya gua kalau nulis yang serius gitu, sajak-sajak perlawanan gitu-gitu kayaknya. Udahlah gue nulis komedi aja. Udah gitu. biar mereka aja yang ininya gitu, porsinya mereka gitu ya. Gitu. Gitu. Tabrak Lari berapa orang Kang? Berempat. Siapa aja? Ada gua, terus ada Teguh, drummer, ada Agoy gitar, sama ada Mas Odong basis. Nah terakhir nih, kira-kira harapannya buat Tabrak Lari gimana? Ke depannya. Rencana terdekat nih mau apa? Rencana terdekat sih mau rilis album remix gitu. Jadi ada beberapa lagu yang di album pertama mau dibikin remix gitu, kerja sama beberapa teman-teman juga. Insya Allah mau dijadiin album. Cuma nggak tahu nih mau dicetak fisik atau rilis digital doang.
Terus yang kedua sih mau tour kalau jadi Gokil. mau lanjut tour lagi. Terus sama album sih, album baru sih. Udah nyicil materi udah. Ya udah ada 6 lah. Udah ada 6 lagu. Udah 6 lagi. Iya, tinggal apa? Tinggal Recording. Ya tinggal dirapi-rapin aja. Terus sama apa ya? Paling ya yang kedepannya sih pengen konsisten aja sih. Ya itu sih yang paling penting, pengen tetap konsisten gitu, ngeband, konsisten, seneng-seneng gitu-gitu sih. Ya konsisten sih pengennya. Harapan terbesarnya sih semoga gua dan teman-teman tetap konsisten aja. Mantap. Dan nggak sombong. Oke. Karena Firaun sombong hancur Kang, mati dia di laut. Iya. Siapa lagi tuh orang-orang sombong.